Halo semua, selamat pagi teman-teman, sahabatku yang baik hati yang ada di rumah. Oke, suaraku kedengeran ya. Halo awal, Bang Ian, ya, dari Bekasi. Selamat bergabung, terima kasih sudah join di pagi hari ini. Yuk, sambil ngeteh dulu. Pagi-pagi, terima kasih. Makasih Ian sudah bergabung, Mak Tanti juga sudah join. Nanti saya invite Mak nanti ya. Aku sambil cek-cek ini juga opening. Kita akan siap nanti ke depan untuk ya Mbak Siwi juga ikut join. Wah, dua sepasang suami istri ini ikut bergabung. Terima kasih. Udah sarapan? Mudah-mudahan udah ya. Terima kasih ya. Hmm, aku sambil cek-cek dulu ya. Ini cek-cek audio. Mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik di sana. Iya, sama-sama. Mbak Siwi Ragil, mohon maaf lahir dan batin, belum sempat ketemu ya setelah Idul Fitri. Live di sini kesempatan kita ya. Oke, saya masih cek-cek sound di saya, framing sepertinya baik-baik saja. Sepertinya saya sudah bisa invite Mak Tanti untuk join sama-sama. Jadi kita bukanya bareng-bareng sama Mak Tanti. Oke, sebentar, saya sedang mau invite. Terus tombol invite-nya mana ya? Kok hilang ya? Kayaknya masih agak delay. Iya. Eh, betul, betul, betul. Suara masih agak delay. Tapi jelas kan, Bang Ian? Oke, Mak Tanti bisa send request dong untuk minta di invite yang sudah hadir. Send request. Coba komen Mak Tanti. Aku kok tombolnya hilang ya? Ah, ada. Sip. Oke. Accept ya, Mak Tanti. Halo, selamat pagi. Ah, Alhamdulillah. Mak Tanti udah satu frame. Akhirnya satu frame bareng saya pagi ini. Terima kasih sudah mau bergabung, mau ngobrol-ngobrol sama saya. Kok Ya, agak gelap cek ya? audio. Gelap ya? Di Gelap nggak? mana tuh? Itu terang. Ya, Nah, itu terang. udah. Ada. Oh, Udah begitu. terang. Oke. Heeh. Udah? Oke. Audio juga ya udah aman ya? Aman. Aman. Assalamualaikum. Selamat Itu pagi. dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hai semuanya. Saya belum bisa balas wave-nya satu-satu. Saya balas lewat komentar dulu. Baik, saya buka dulu acara pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. bertemu dengan saya hari ini jam 7 pagi di tanggal 18 Juni ini. Kita akan mau ngobrolin soal doodle ya di masa pandemi ini yang Mm-mm. bisa mempengaruhi memperbaiki stres di masa PSBB. Kalau di judul ditulisnya lockdown ya, ini clickbait banget nggak sih itu? Makanya kata lockdown, lockdown itu belum ada loh di Indonesia masih PSBB loh. Ya sudahlah, Oh nggak gitu. apa-apa. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Jadi memang PSBB ini kan sangat mempengaruhi kondisi stres kita ya, otomatis pasti merasakan. Nah, Mm-mm. eh, kalau memang stres kan artinya ada sesuatu yang harus dihindari dari kondisi stres itu. Mm-mm. Nama Tanti bercerita sama saya bahwa
Ngedoodle itu bisa ngilangin stres gitu. Nah, seperti apa sih gitu kan doodle itu ya kan? Doodle itu apa sih, makhluk apa gitu? Saya belum ini tuh pengen tahu lebih banyak dari Mak Tanti sebagai seorang doodler. Ya, Doodler. ya doodler. Keren-keren ini Mak Tanti ini eh karyanya mungkin nanti kita bisa lihat. Nanti mau ada ini nggak sih? Apa? Live tour gitu, studio tour. Kepedean ya. Kepedean ya. Nggak apa-apa sih kalau mau live tour juga nggak apa-apa. Nanti mau demo gambar juga nggak apa-apa sih, Dikit. santai. Dikit ya. Banyak juga nggak apa-apa, Mak. Lama. Halo Mbak Haikut, ya sudah datang Mbak Hilda ya, ikut bergabung. Halo. Hai. Oke, ini aku tadi lupa ngepin lagi nih. Sebentar. Tema-tema yang ini udah. Oke, ini saya pin kok belum berhasil. Oh ya, Mbak Tanti sambil ini, Mbak Tanti bisa ngasih announce itu giveaway-nya. Bisa ngasih giveaway-nya selama acara kita. Alhamdulillah nambah. Apa tuh? Ada Giveaway? satu buah karya yang sesuai dengan yang akan mendapatkan nanti karakternya di frame, sudah di frame. Wih. Ada sponsor seperti biasa, Faber-Castell, sedap. satu set peralatan menggambar hasil colek-colek Faber-Castell. Belum tahu apa, tapi nanti dikasih goodie bag-nya sih. Belum tahu apa gitu. Nanti kalau misalnya suatu saat Mas Ono juga mau ngadain acara lagi, disponsorin lagi. Asik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dukungannya. Ini rezeki pagi-pagi nih, ya kan namanya. Dapat kabar baik gitu kan, luar biasa. Terima kasih juga Mak Tanti udah bersedia mau join bareng. Ini acaranya kemarin itu dadakan ya, kita bikin program namanya Ngospisan. Saya namanya ngobrol sedikit santai gitu, tapi berkesan insya Allah gitu ya. Tujuannya ke situ supaya ya setiap hari ini kita maunya berguna gitu ya. Jadi ada yang kita bagikan. Nah, yang sekarang kita masuk di udah ya, tadi udah ini ya, maksudnya udah dikasih tahu gini ya. Halo semuanya, teman-teman, sekarang sudah ada 6 orang yang sudah bergabung bersama kita, Mak. Kayaknya yang paling banyak itu Mas Awal tuh, sama Nyonya. Bang Ian nih dari Bekasi. Semangat pagi gitu. Mbak Laras, selamat pagi Mbak Laras, dari kantor ya? Ayo Mbak, udah siapin tehnya, kopi? Aku udah nih. Dong. Udah. Ya, yuk mari kita minum dulu biar santai. Ada Mbak Debbie. Alhamdulillah banyak. Sudah mulai bergabung. Banyak. Baiknya kita mulai aja Mak Tanti, opening untuk membuka menyapa teman-teman semua. Ya paling enggak memperkenalkan diri lah Mak Tanti seperti sekarang ini seperti apa. Ya. Seperti silakan. Apa ya? Ya, selamat pagi teman-teman. Senang banget bisa bergabung sama Mas Ono nih di Ngospisan. Keren namanya, unik. Orangnya juga tidak kalah unik. Saya kenal Mas Ono itu waktu pertama kali nganterin nyonyahnya itu ngeblok ya kan? Di event. Terus iya, Mas Ono dulu masih pemalu banget. Kalau sekarang malu-maluin. Iya. Terus tertariknya sama Mas Ono justru bukan karena ngebloknya, tapi karena Mas Ono itu juga painter ya, dia pelukis.
Dia suka Aduh. bikin apa namanya karya yang juga dibalut dengan puisi kalau nggak salah ya Mas ya. Ada yang pakai Ya. puisi juga gitu. Terus ada Mbak Waya, Ah, Mbak Mbak Waya. Waya. Alhamdulillah. Dia Mbak Waya juga salah satu doodler Mas Ono. Iya. Subhanallah ya. Ya. Alhamdulillah banyak Racun kawan-kawan ya ya bergabung. racun doodle itu sudah saya tebarkan sejak 5 tahun yang lalu ya kan. Wih, 5 tahun luar biasa. 5 tahun. Bunda Wiwi, ini buku kepala sekolah nih. Buku kepala sekolah Mutiara Hati. Alhamdulillah. Selamat bergabung Ibu. Jadi kita mulai dari awal. Doodle itu kan buat sebagian orang tuh kayaknya kalimat yang aneh ya, karena tidak umum. Padahal doodle itu artinya adalah coret-coretan yang ditulis, dilukis abstrak ya. Kemudian Jangan grogi, jangan grogi, kita santai aja. Lo jangan tegang begitu dong. dan Mengecewakan pengunjung kita ini. kemudian zaman keemasannya doodle itu sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1980-an deh, gitu ya. Dulu namanya vignette, ya kan? Vignette itu termasuk doodle. Iya, kemudian doodle ini jadi berkembang karena banyak aliran akhirnya masuk mengemasnya menjadi sedemikian rupa. Dulu awalnya doodle ini diperkenalkan oleh kalimat doodle-nya ya diperkenalkan oleh para tentara Jerman yang ngata-ngatain tentara Amerika gitu. Tentara Amerika itu dikenal jadi Yankee Doodle. Yankee Doodle itu sebenarnya doodle-nya itu sebenarnya bodoh gitu kan. Doodle itu arti kalimatnya bodoh, ya. Jadi gambar-gambar bodoh gitu. Nah, kemudian saat ini doodle sudah berkembang sedemikian rupa sehingga dibagi menjadi ada 5 aliran, ya kan? 5 alirannya itu ada yang fantasi, kemudian floral, kemudian jadi pattern tuh yang berpola. Nanti saya tunjukin contohnya. Ada banyak doodle, ya. Ada doodle animasi, kemudian ada doodle graffiti yang suka kita lihat di mural-mural yang di anak-anak STM penerbangan suka cara-cara pakai pilok gitu. Iya. Doodle graffiti ya kan. Itu nanti berkembang lagi jadi tipografi, jadi hand lettering. Jadi dikemas hand lettering gitu. Juga. Oh ya, semua itu doodle ya? Sebenarnya doodle. Sebenarnya kalau semua orang bilang nggak bisa doodle, bohong. Oh iya. Pasti semuanya pernah memperhatikan Pak Guru atau Bu Guru di depan, terus di belakang bukunya terus dicoret-coret. Ayo ngaku. Nah, itu doodle. Terus Iya. Yang paling saya inget tuh dulu waktu baru-baru pacaran. Pacaran. Terus? Terima telepon, ujungnya kertas penuh gitu ya. Ya namanya orang jatuh hati ya kan, pakai bunga-bunga gitu ya kan. Kebayang. Ini sepanjang itu. Jadi pas dicek sama Bu Guru ya, loh kok buku kamu penuh bunga-bunga ujungnya? Dia nggak tahu semalam habis pacaran ya kan, habis terima telepon. Oh gitu ya, kayak ada ekspresi gitu ya, maksudnya apa yang dirasain itu selalu terekspresi melalui gerak tulis gitu ya di kertas, meskipun itu buku pelajaran ya. Iya. Betapa maknanya sangat dalam ya waktu itu. Benar. Nah, kemudian oleh para psikolog, ada yang nanya tuh, ada Bang Rido nggak di sampingnya? Bang Rido lagi di Cipanas. Oh, ya udah selamat bertugas kalau begitu. Ya lanjut. Masalahnya dia nonton. Oh dia nonton. Ya udah halo waktu itu. Selamat. Ya.
oleh para psikolog, si doodle ini juga dikembangkan untuk membaca suasana hati anak-anak gitu. Jadi balita itu kan karena belum bisa bicara ya, jadi mereka banyak berkomunikasi itu sebenarnya melalui coretan-coretan itu. Bahkan pernah ada seorang psikolog yang membuat penyembuhan ya, proses healing untuk seorang anak ya. ngomong itu dengan membaca gambarnya dia, kemudian dikomunikasikan gitu pelan-pelan ke anaknya. Oh, adik sedang marah, oh adik sedang senang, gitu-gitu. Sehingga akhirnya si anak berani mengungkapkan, oh iya gitu. Gitu awalnya. Iya. Kayak situ. Iya. Terus kemudian kenapa selanjutnya Mbak Tanti bisa senang banget gitu sama dunia doodle gitu? Senang banget ya. Kalau senang banget emang saya dari kecil itu emang tukang gambar, Mas. Gitu. Dari sejak saya kenal yang sesuatu yang bisa dicoret-coret tuh kata ibu saya, memang saya pernah juga tuh di zaman dulu kan orang tua kejam ya. Pernah dihukum berdiri di pojokan gitu gara-gara lipstik ibu saya sama blush on segala itu saya pakai buat gambar dinding. Gokil. Iya, seumuran segitu ya. Itu umur berapa tuh? Umur 4 tahun kali ya. 4 tahun ya. Tapi untungnya ibu saya terus sadar gitu. Ini anak memang sukanya di situ. Sehingga akhirnya nggak pernah dibeliin yang setiap ulang tahun selalu dibelikannya spidol, selalu dibelikannya wih, ada Mas Chef. Chef Jun ya. Chef Jun. Terima kasih gitu. Sudah bergabung. Oke. Ya. Itu salah satu yang mensupport doodle saya, itu yang ngangkat-ngangkatin frame waktu di stasiun kereta. Mas Jun itu. Luar biasa. Luar biasa. Banyak berkumpul nih sahabat-sahabat juga ya. Terima kasih loh. Iya. Sambil membuat gembira suasana, Mbak Tanti terusin deh ceritanya kayak tadi tuh. Ya. Hal-hal yang mungkin juga teman-teman sahabat di sini ada yang belum mengetahui itu, ya kan? Itu ada yang bilang harta karun katanya. Harta karun. Iya, pokoknya itu saya masih ingat bapak saya sempat kuliah di Jerman gitu ya. Nah, beliau pulang itu Jerman itu tempatnya spidol, marker, pensil warna. Di sana tuh murah, jadi dia datang itu bawa satu kantong itu gede. Wah, di situ baru kali itu saya merasa bahagia dan merasa bersyukur punya orang tua sebaik itu. Gitu. Ya, ada hadiah terbesar. Sebelumnya kan mindset itu kan orang tua. Iya, gitu. Ternyata sama bapak sudah ini, dan ada pengalaman yang sangat berkesan buat saya. Sebelum bapak saya meninggal, itu 3 hari sebelum beliau nggak ada, saya tuh ulang tahun bulan April. Nah, pertengahan April ya, jadi bapak itu tanggal berapa gitu pulang dari Aceh, beli satu set Faber-Castell yang kaleng, waktu itu mahal banget kan. Dan itu ditaruh di bawah bantal. Saya pulang kerja, saya masuk jam 9 malam, kalau nggak salah shift malam. Ternyata ada itu. Saya seneng banget kan. Saya lari ke kamarnya beliau, saya pelukin, saya cium-ciumin tuh bapak. Ternyata itu yang terakhir hadiah dari bapak. Wow. Iya. Emosional sekali. Emosional sekali. Dan itu kayaknya ada sinyal kuat gitu loh, bahwa ayo Neng, lanjut. Terus, gitu. Oke. Apalagi ya? Sampai di situ, ketika menyenangi doodle ini, terus ada impact juga ya ternyata di kondisi seperti sekarang ya. Tarik ke kondisi sekarang, yang memaksa orang disuruh WFH, work from home, PSBB. Terus juga setelah ini dilonggarkan pun kita belum sebenarnya luput benar dari kondisi pandemi.
Tapi doodle kata Mak Tanti itu bisa bikin apa stresnya jadi meredakan stres hilang gitu. ya. Iya, karena jadi gini, kalau kita kan kadang-kadang suka jujur aja ya, selama PSBB kan kita banyak nganggur ya dalam tanda kutip ya. Lebih banyak diam lah, lebih banyak apa-ngapain gitu. Tidak berinteraksi juga kecuali kuotanya banyak banget, wifi-nya kenceng banget. Iya. Selain YouTube-an, nonton drakor pasti nganggur kan, dalam tanda kutip kan. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan meluapkan emosi itu ke doodle. Misalnya, kemarin ada yang sempat curhat nih. Katanya dia marah sekali gitu. Marah dengan kondisi, tapi tidak bisa ngomong ya. Kebetulan orangnya ceria banget, orangnya aktif banget, orangnya ada di sini. Siapa orangnya itu? Terus gitu, buka dikit ya. Terus kok apa namanya ya emosional lah ya. Saya tahu pasti namanya ibu-ibu ya kan, di dalam rumah aja yang tadinya bisa keluyuran kemana-mana, ikut event sana, ikut event sini, terus tahu terkunci gitu di dalam rumah, dalam kondisi yang wah kok nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu kan. Padahal bisa sebenarnya. Ya saya bilang, coba sebelum marah, Mbak bikin titik-titik, garis-garis dan titik-titik. Bisa berupa hujan, bisa juga berupa ini, huruf I. Bikin 100. Iya. Bikin deh 100, saya bilang nanti insya Allah dijamin meredakan stres. Contohin ya. Langsung begitu aja Mbak Tanti ajaknya untuk menggambar titik-titik gitu ya ketika dia ngobrol ya. Iya, langsung kayak gitu. Wih, gila tuh kertasnya ditongolin gitu. Terus kayak bikin gitu. Kita terus harus meluapkan emosi itu dengan kalau marah kita meluapkan emosinya dengan garis-garis yang tegas, garis-garis yang kuat, garis-garis yang menyatakan bahwa kita itu tajam gitu ya. Keras, kuat, dan tajam gitu. Bisa tanda seru, pokoknya itu 100 saja. Itu bisa meredakan stres. Nah, kemudian kan masih ruwet ya. Yang ada di sini kan masih ruwet nih. Ya kan? Bisa juga ya kalau mungkin yang terbiasa menggambar ya, dia pasti akan langsung melanjut dengan beberapa coretan gitu kan. Tapi saya menyarankan untuk mengurai keruwetan di otak itu, coba deh bikin awan. Ya, awan aja sederhana gitu. Terus diisi deh. Gitu. Diisinya semakin ruwet, semakin detail kita menggambarnya. Gitu. Ini termasuk salah satu stress healing. Jadi sesudah ini, kemudian kita bikin seperti ini, itu mengurai satu persatu simpul-simpul yang ada di otak. Ada yang komen, aku juga gitu Mak, kalau gambar kayak benang kusut. Benang kusutnya dibentuk ya? Iya, itu ternyata benang kusut juga bentuk ekspresi juga ya. Dan mengurai. Untuk mengurai. Tapi kan belum tentu dia marah atau apa kan, artinya menggambar benang kusut itu kan. Kalau marah kan ini. Kalau seru gitu ya. Terus. Tapi kalau benang kusut ini untuk mengurai. Gitu. Jadi kalau kita semakin tajam, semakin kelihatan kok dari tanda tangan juga kelihatan. Tanda tangan yang orang lagi marah, orang lagi galau. Kalau saya ya, orang yang lagi ragu-ragu, orang yang ambisius, orang yang lagi jatuh cinta, saya tahu. Gitu, dari coretan-coretannya itu. Gitu. Biasanya larinya nanti ke objek, larinya nanti ke mana-mana gitu. Terus kalau kayak kita menggambar kayak gini terus
ternyata kecenderungan kita adalah menggambar orang gitu ya, misalnya ya. Misalnya kita kecenderungannya tuh gambar orang aja gitu kan. Gitu aja. Yeah. Nah, itu tuh artinya kita sedang ragu-ragu mau melangkah kemana. Oh gitu, ada tafsirnya juga ya? Ada, itu kan coretan alam bawah sadar. Jadi bukan saya ya dibuat gitu ya, bukan karena pesanan gitu ya. Oh, Mak nanti bikinin ini gitu, enggak. Tapi kalau yang tidak sadar itu biasanya kalau dia menggambar orang itu biasanya karena dia sedang galau, dia mau memutuskan untuk kemana. Kemudian kalau orangnya nggak pakai mata, berarti itu lagi ada sesuatu yang menekan. Gitu. Ini artinya gini ya, artinya pada saat menggambar pun kepekaan kita pada saat menggoreskan kepekaan rasa yang kita rasain itu pada saat menggambar mungkin nggak kita pahami gitu ya sebagai seorang yang bukan doodler ya. Iya. Yang belum menggambar kan belum kan. Terus alhamdulillah pagi ini Mbak Nati ngungkapin itu. Saya yakin teman-teman yang sudah menggambar di rumah, oh itu artinya gitu ya, oh itu maknanya gitu ya. Pada saat dia mulai tapi dilakukannya di bawah sadar ya. Jadi kalau mau tahu kita lagi galau gitu ya atau lagi apa gitu ya, lakukannya di bawah sadar. Jadi tidak direncanakan, unplanned doodle namanya. Jadi kita unplanned. Misalnya kita lagi mikir, terus kita nemuin stuck gitu ya. Coba aja langsung pegang bolpen gitu ya. Terus coretin aja apa aja. Kalau anak-anak paling kelihatan kalau misalnya dia lagi cemas itu dia gambar orang nggak ada matanya. Terus pakai awan, burung, pakai hujan. Terus kalau orangnya itu anaknya pemalu, biasanya tuh orang kecil-kecil gitu di pojokan. Gitu. Terus kalau anaknya lagi merasakan marah, biasanya dia gambar monster. Orang besar, pakai taring. Sesuatu yang menyeramkan ya. Matanya silang-silang gitu-gitu kayak bajak laut, lengannya panjang-panjang gitu, kayak gurita. Terus kalau insecure biasanya itu tubuhnya besar, paling kecil gitu. Nah itu biasanya dia lagi insecure tuh. Biasanya dia sedang menghadapi seseorang atau sesuatu yang akan mengancam dirinya. Gitu. Merasa terancam gitu. Terancam. Kayak merasa terancam. Mungkin ada anak yang kayak pandemi gini kan sebenarnya kita kan merasa terancam juga ya. Nanti apakah dapat duit dari mana? Mulai menipis ya kan. Stres. Itu pemicu kan. Serangan juga kan bentuk serangan. Nah, itu kalau kita alihkan doodle itu bisa mengalihkan atau memang meredakan gitu loh. Sebenarnya dia mengalihkan atau meredakan yang tepatnya? Meredakan amarah jelas kalau misalnya doodle itu karena kalau saya malah bikin program 30 hari Mas. Oh, gimana tuh? Jadi program 30 hari kayak jurnal gitu ya, tapi saya karena pandemi jadi akhirnya saya punya tujuan gitu kan. 30 hari ngapain? Ya udah 30 hari saya membuat sesuatu. Bulan, Pak. Iya, PSBB kan sudah udah 3 bulan. Awalnya tentu saja saya coret-coret gitu kan. Kemudian mulai mikir, oh iya ya. Ya karena coret-coret itu tadi, akhirnya oh iya ya kalau saya misalnya saya bikin YouTube aja misalnya bikin tutorial 30 hari aja misalnya, itu kan menjadi sesuatu gitu kan. Saya bikin 30 days blogging misalnya gitu, organik tapi kontennya saya tantang diri saya sendiri, challenging gitu ya untuk bikin konten gitu kan. Jadi seperti Mas Ono bilang tadi, mengalihkan sekaligus meredakan amarah, stres dan sebagainya gitu. Karena saya sedikit mengenal istilah psikologi yang namanya compensate ya, artinya
seseorang yang mengalami tekanan gitu atau apapun, pressure atau apapun yang terjadi pada dirinya, dia wajib mendapatkan kompensasi dengan melakukan aktivitas yang yang apa namanya, yang mengurangi gitu. Salah satunya memang menggambar gitu, terus melihat pemandangan alam misalnya. Nah, Iya. di situ maksud saya. Oke. Tapi yang dibilang Mak Tanti ini luar biasa banget. Men-challenge sih, artinya ketika men-challenge diri sendiri dengan membuat outline tadi, dengan aktivitas 30 hari itu, kita memanage diri kita sendiri artinya kan, untuk mengelola pressure tadi, tekanan-tekanan yang masuk, kayak pandemi gini, terus untuk membuat suatu hal yang produktif gitu ya artinya ya. Iya. Jadi kalau saya bilang ya, sesudah kita menguraikan keruwetan itu, terus pastinya akan ada ting gitu kan. Ada lampu di atas ini ting gitu kan. Iya. Lampunya muncul terus oke, 30 hari gitu. Tukang gambar gitu ya kan, imajinernya harus dikeluarin gitu. Ting, aku ada ide gitu. Kalau imajiner petir gitu ya. Terus kalau lagi berhadapan sama Bang Dol ya, lagi marah tuh ada petirnya, ada awannya, gerumbul-gerumbul gitu. Ya, jadi akhirnya saya men-challenge diri sendiri. Oke, 30 hari ngapain? 30 hari pertama saya membuat sebuah doodle gambar yang besar banget, tapi saya ngerjainnya maunya 30 hari. Ternyata 10 hari juga udah selesai. Wah. Ya, karena gabut. Mau lihat nggak gambarnya ke apa? Tunggu dulu, sebelum lihat Mak Tanti kasih tahu kita ada giveaway. Oh iya. Tolong kasih tahu giveaway-nya deh. Itu apa aja nih, mumpung teman-teman ini bertahan 11 orang live bareng sama kita, udah thank you banget ini. Silakan Mak, apa giveaway-nya? Yang pertama giveaway-nya UFO. Yang satu pertanyaan paling menarik 50K, 50.000 dolar. Wih, dolar nih, serius? Ya nih? dolar apa namanya? New Gambia. Dolar. Apa namanya? Daerah yang di ujung kulon sana tuh, Mas Jun tahu tuh. Dia sering ke sana soalnya. Oke deh, kalau begitu kita bacain pertanyaan dulu sebelum Mak Tanti nunjukin itu ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Jun nih. Mbak Neng, mau nanya boleh ya? Nggak boleh. Bisa ngilangin stres. Doodler bisa ngilangin stres banget. Apa makna setiap coretan atau guratan yang tersapu di setiap warna yang divisualisasikan menurut Mbak Neng? Kan tadi udah jelasin kayaknya ya di awal. Iya, Mas. Kalau nanya Mas suka nyusahin aku. Iya dah, kalau tadi kayaknya udah jelasin deh. Seru marah, titik, kalau warna ya. Ada hubungannya sama warna ya. Kalau hubungannya sama warna, tentu saja kalau kita memilih warna hitam, ungu, biru tua, biasanya itu karena kita dominan, ya kan? Dominan cenderung menjadi pemimpin. Kemudian kalau biru, pada saat itu kita lebih banyak membuat warna biru. Ini aku tahu ini tuh anaknya kayaknya. Nanyanya buat anaknya nih. Berarti udah paham lah ya. Kalau Mas Jun ya, udah sampein. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua dari awal Permata, yang dari awal nih ngikutin. Belum selesai? Oh, belum. Ya udah lanjut. Ya udah lanjut lagi. Kalau biru dia biasanya anaknya penyayang, periang. Dia seperti dikelilingi orang yang disayangin. Kalau merah, semua anak suka warna merah. Tafsir warna nih ya. Tafsir warna nih. Kalau merah biasanya anaknya tuh jangan mau ditinggalkan. Dia tidak mau ditinggalkan. Dia maunya selalu didahulukan. Kalau anak perempuan pink, biasanya itu pink itu karena dia memang butuh kasih sayang dan penghargaan. Kemudian kalau hijau dan kuning biasanya berhubungan sama ini apa namanya ruang kecerdasan emosi. Jadi kalau dominannya saat itu dia menggambarnya kuning atau hijau, berarti dia sedang mengekspresikan kebebasan dan kasih sayang terutama ayah. Kalau kuning.
kalau kuning dan hijau. Kalau kuning ayah, kalau hijau ibu. Dalam Oke. tuh. Cakep. Oke. Udah. Menjawab Udah nggak? tuh. Menjawab nggak? Insya Allah menjawab ya, Mas Jun ya. Soalnya ada pertanyaan lagi yang juga harus dijawab nih. Oh. Kata Ian itu, wah keren banget ya. Berarti kalau nggak punya uang, coretannya kayak gimana ya? Coretannya kayak gimana ya? Berarti coretannya kayak itu tuh, kayak saya tadi tuh. Antara gambar petir, terus Benang kusut. terus dolar, warnanya hitam semua. Tapi it's okay. Kalau emang nggak punya duit, lu gambar aja, insya Allah duit datang gitu. Kan nggak gitu juga. Bisa. Kata siapa Bisa nggak juga? bisa? Bisa. Oh ya? Taruh gambarnya di baju, taruh gambar di baju. Tahu Mr. Doodle nggak? Oke, ya Mr. Doodle. Mr. Doodle itu menggambar baju-bajunya karena waktu itu dia lagi stres. Dia pekerjaan, dia di PHK. Sama bosnya, kemudian dia menggambar seluruh bajunya tuh pakai spidol yang diambil dari kantor, bukan spidol white gitu, spidol permanen. Terus dia gambarin itu si kaos, si baju, semua yang itu. Kemudian saking dia jengkelnya, dia jual ke kantornya dia minta sama teman-temannya beli, dan teman-temannya suka. Sekarang Mr. Doodle dipanggil ke seluruh dunia untuk menggambar apa saja yang dia mau. Coba cari Instagramnya Mr. Doodle deh. Iya, gokil tuh, gue pernah nonton tuh. Gila banget tuh. Kayaknya dia fokus banget gambar. Segitunya gitu. Nyoretnya bisa nggak putus-putus. Iya, panjang gitu, nyambung gitu. Padahal dia terputus-putus. Tapi itu karena dia stres. Berarti dia stres terus ya untuk menggambar itu ya? Iya. Kayak Salman nggak ada yang beres kan otaknya. Ya, maksudnya bukan nggak ada yang beres sih. Maksudnya memang sesuatu itu selalu ada manfaatnya kalau menurut saya sih ya. Sesuatu ada manfaatnya. Yang kayak gitu artinya ada selalu yang bisa dijadikan sebagai ya sumber manfaat gitu yang mendatangkan kemanfaatan buat dirinya sendiri. Ini karena waktunya singkat juga nih, jawab satu pertanyaan lagi aja ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Tuti Queen. Kalau suka gambar tapi ujung-ujungnya gambar topinya lebih besar dari muka, itu dari mukanya gitu, itu tafsirnya seperti apa ya Mbak? Gambar apanya? Gambar orang bertopi tapi topinya lebih besar dari mukanya. Itu tafsirnya gimana ya? Yang pertama, orang itu memiliki cita-cita yang besar. Dan dia masih malu menunjukkan eksistensi dirinya. Ada sesuatu yang masih belum tersampaikan. Ada sesuatu yang masih kurang. Dia pengen gini loh. Aku pengen itu, ya kan? Aku pengen itu. Aku pengen kesana. Tapi aku tak punya gitu. Oke. Tafsirnya nanti di Japri aja ya kalau gitu ya. Ya, kayaknya ada ketidakenakan di sini. Coba. Mbak Tuti, kita ngopi yuk. Aku punya voucher ngopi. Nah, ada satu lagi deh, kasih nih dari Mas Arkian Widi. Doodle Mak Tanti mengingatkan saya sama ilustrasi buku anak-anak Eropa tahun 80-an. Apakah Mak Tanti terinfluence dari sana? 80-an? Ilustrasi buku anak-anak Eropa, buku apa itu, Mas Arkian Widi? Aku nggak tahu ya. Mas Arkian mau lihat doodle-nya atau mau lihat ilustrasinya? Ya udah gini dah. Tadi kan kita sudah janji mau liatin karya yang Mak Tanti yang besar itu. Doodle satu ruang. Ya silakan. Jadi seperti ini. Oke, tarik mundur dulu. Mundur sedikit mundur, Mak. Oke, untuk full satu frame. Siap, cukup. Ya, cukup segitu. Ya. Ya. Tahan dulu. Bisa lihat. Itu banyak detailnya luar biasa ya, kecil-kecilnya ya. Ya.
Jadi kalau diperhatikan sebenarnya ini digambar oleh orang yang sama tapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Oh. Kelihatan nggak? Ini ada gambar apa, ini gambar apa. Ada gambar binatang, ada gambar bunga, ada gambar kupu-kupu. Ya kan? Ya, itu menggambarkan suasana hati yang berbeda-beda. Oh. Kompleksitas ya, kompleks ya. Maksudnya Ya. Suasana yang kompleks itu digambarkan secara banyak banget Ya. di dalam satu ruang itu. Ini ada satu pertanyaan lagi menarik menurut saya, Mbak Tanti. Mbak, dari Mbak Debbie Sinta ya. Mbak, dengan ngedudel, bagaimana cara kita untuk bisa mengajak anak untuk lebih semangat lagi belajar, disiplin lewat ngedudel ini? Nah, itu bagus tuh. Bagaimana cara kita untuk bisa ngajak anak untuk lebih semangat belajar dan disiplin? Semangat anak dan disiplin. Disiplin ya? Sebenarnya disiplin nggak sih kalau gambar? Ada disiplinnya nggak? Ada. Kalau nggak ya? disiplin, ya nggak ini. Artinya kan dengan sendirinya dia menggambar, dia melatih disiplin dirinya sendiri juga kan ya? Tapi mungkin kaitannya sama itu jadi PR juga ya. Saya belum tahu jawabannya apa. Tapi so far sih kalau menggambar itu harus disiplin ya kan. Yang pertama, mungkin bisa dilatih dengan untuk pertama dibelikan buku gambar. Kemudian setiap hari dia gambar satu terserah. Tapi harus di dalam frame. Harus di dalam frame. Jadi dia harus menggambar pakai penggaris ya kan, digaris-garisin. Kemudian suruh dia gambar apa aja terserah hari itu apa. Lihat di hari ke-30 kira-kira gambar itu berkembang atau tidak. Kan kita juga nggak bisa maksa kamu harus gambar loh kalau dia suka lah, kalau enggak. Iya. Ya, Iya. Ada lagi ya? Ini banyak nih pertanyaan nih, luar biasa nih. Gitu ya? Ini ada Mbak DHCI, bacanya apa nih DHCI? Ya, terus katanya doodle bisa meredakan stres. Kalau nggak bisa doodle atau gambar, terus jadi stres gimana? Apa? Katanya doodle bisa meredakan stres. Kalau nggak bisa doodle atau gambar, terus jadi stres gimana? Ini kan Mas Ono kebetulan nanyanya sama doodler ya, jadi jawabannya begitu. Tapi iya, gara-gara nggak bisa gambar terus jadi stres gimana? Gimana ya? Doodler itu yang pertama bukan gambar. Yang kedua, doodler kan coret-coret. Ya, dan coret-coret tadi kan ada yang terpola, ada yang tidak. Itu orang yang tidak bisa menggambar, mungkin dia bisa membuat pola. Oke? Dan there is no mistakes with art. Jadi tidak ada yang salah dengan art. Pernah lihat gambar abstrak? Itu mahalnya luar biasa. Dibandingin gambar yang kelihatannya bagus, nggak ada harganya. Ya kan? Coba lihat gambar abstrak. Harganya bisa 1 miliar, bisa apalah gitu. Sementara saya gambar, curhat. Sementara saya atau ilustrator buku anak, dia gambar capek-capek, dia gambar sebagus mungkin. Ya paling sepersekiannya dari yang didapat orang itu ya, rezeki beda-beda sih. Cuman bener, ya Mas Arkan Widi, there is no mistake in art. Jadi cobain aja. Kalau emang nggak suka gambar, tapi kepingin mengeluapkan isi hati, coba aja beli cat, kemudian ngecat foto, masukin Instagram. Foto, masukin Instagram. Foto, masukin Instagram. Aku lupa ya, aku pernah nulis di blog aku juga, ada seorang seniman dari Perancis, itu seseorang lah yang namanya ya Mr. X ya. Dia semua karyanya itu hitam saja, hitam. Tok. Yang hitam itu gambarnya tuh 2x2 meter,
2 kali 2 meter. Pojokannya sini ada batu hitam, tapi semuanya pakai garis hitam, terus ada garis-garis abstraknya di dalam, semua hitam. Dan itu mahalnya luar biasa, dan dia itu masuk ke dalam museum yang segitiga itu apa namanya? Yang Mas Ono pernah ke sana itu loh. Mana ya, lupa. Museum segitiga di Amerika ya. Yang ada Mona Lisa-nya itu di mana? Ya itulah. Itu ya, dia itulah. pernah pameran di sini. Dan pernah ada satu seniman gila, dia kehabisan ide, dia nempelin pisang. Pernah dengar? Pisang itu. loh. Ya, pisang yang itu siapa tuh? Bang Rido? Bukan, Bang Dio. Bang Dio. Bang Dio. Jadi dia nempelin pisangnya busuk, diganti lagi sama dia, dilakban lagi. Itu sama orang gila juga yang beli, harganya $250,000. Wow. Iya itu viral. Ya, viral kan? Viral. Ya. Jadi kalau tidak bisa berkarya pakai oret-oret, ya pakai curhatan hati Anda. Anda sedang ngapain? Yang mahal itu ide, bukan gambar. Kecil. Iya, Mbak. Kalau Mas Alkian kayaknya seniman juga nih. Jadi pertanyaannya sampai ke mana ya? Iya Mas, mungkin Museum Louvre ya. Iya. Ya, Mas pernah ke sana tapi lupa dia. Enggak, aku nggak pernah kemana-mana sih. Makanya bikin acara gini pengennya berbagi. Jadi yang sudah pernah ke sana juga pengen saya tanyain juga. Next ya, kita ngobrol soal apa lagi yang lain gitu. Tapi emang hari ini gak terasa loh, Mbak Tanti, udah waktunya cepet banget. Nah sekarang ada yang mau nunjukin alat-alat nggak? Alat-alat menggambar? Studio itulah ceritanya ya, studio-studioan ya. Studio-studioan. Challenge ya. Lihat ya, tur sedikit ya. Tur sedikit, oke. Jadi ini peralatan yang biasa saya pakai ya teman-teman. Kelihatan nggak? Mas? Enggak, tunggingin aja. Oh itu. Wow, perlengkapannya luar biasa sekali banyaknya. Hand lettering biasanya pakai ini. Ini wajib punya ini snowman. Punya ini kalau untuk painting. Kemudian ini kalau untuk gambar-gambar yang seperti buat family girl chat. Ini stabilo. Ini marker, aneka marker ya. Ini yang saya bawa kemana-mana kalau lagi jalan-jalan. Apa lagi ya? Ya, ini buat tekstil. Ke kain, media kain ya? Media kain. Kemudian kalau kertas-kertasnya, oh iya, saya lupa. Saya mau promo dikit, boleh nggak? Apa itu? Boleh dong. Ya namanya juga tukang gambar ya kan. Akhirnya punya passionnya di bidang gambar-gambar juga. Saya lagi bikin buku gambar. Bikin buku gambar itu bisa dijual? Ya, jadi buku gambarnya saya jual, buku gambar biasa. Tapi buku gambarnya saya peruntukkan untuk para ilustrator. Jadi kertasnya itu di atas 300 gram. Tebal ya. Ukuran? Ukurannya A3 ya. Ukuran A3. Jadi ininya pakai pakai ikat gitu ya. Ada yang A4 juga sih. Karena biasanya kan itu berapa lembar? Isi berapa lembar? Isinya sementara bikin yang tipis-tipis dulu 30 lembar. 30 lembar. Bisa buat program challenge 1 bulan 1 gambar ya? Satu gambar. Ya, 1 lembar 1 hari gitu kan, dalam 1 bulan bisa dapat 1 buku ya.
Ya, 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 Keren, ya, ya. keren, keren. Di Nanti satu. bonus Hah? ada detailnya di dalam. Boleh tuh buku gambarnya, Mbak. Ya, Di sounding-sounding lagi dong di post di ya. sosmed produk buku Itu gambarnya. hostnya dapat satu dong, hostnya dong. Host dapat ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Iya. Mbak, ini ada permintaan, waktunya juga mepet. Bikin Mm. simple doodle dalam 1 menit. Dari Mbak siapa tadi itu? Mbak Debi Mbak Sinta Debbie. lagi. Oh, Mbak Debi. Iya. Simple doodle ya. Iya, dalam Hmm. 1 menit. Oke. Tunggu. Kertasnya yang kecil aja ya, Mbak. Kertasnya yang cilik ya. Oh iya, Mas, tadi kan. samping dulu tadi giveaway-nya dapat buku gambar tadi sama OVO ya, sama OVO. Jadi nanti kita umumin di Instastory Mas Ono ya, sama Instastory saya ya. Oke, Pemenangnya. ya. Notes-nya Jadi tetap dari akunnya Mak Tanti, nanti saya tinggal nge-repost. oh gitu, oke. Ini menggambarkan suasana hati aku saat ini ya. 1 menit. Ditafsir sama teman-teman ya, siap-siap ya. 1 menit ya. Iya. 1 menit. Dimulai dari Sekarang. Sekarang. Begini aja. Sambil nunggu Mak Tanti, sambil melihat itu, jangan lupa aku nontonin aja jadinya terkesima bikinnya. Terus Ini kalau di doodle wajib nih bisa ginian nih. Kenapa doodle itu salah satu stres? Penghilang stres karena dia membuat pola, Mas. Gitu. Wajib banget para doodler harus bisa. Iya, saya coba merangkum sedikit. Satu hal catatan dari ngedoodle itu adalah bentuk ekspresi. Jadi juga tidak dipaksakan juga ya, ambil kertas, terus menggambar, terus pelajari ya garis-garis, pola-polanya. Itu insya Allah jadi gambar doodle yang menarik ya Mbak ya. Iya, nah, ini kan saya coret-coret nggak jelas ya. Itu nggak dipikirkan kan? Nggak dipikirkan kan? Buat aja gitu kan? Buat aja, jangan dibayangin di kepala dulu saya mau bikin apa, ya gerakin aja tangannya. Nanti itu nanti akan jadi gambar yang jadi aja gambarnya gitu. Terus sih ngedoodle ini dia polanya masing-masing kan ya, satu-satu, ada titik-titik, ada garis, kayaknya simple deh. Iya. Dan senangnya kalau doodle nggak usah warna-warni juga nggak apa-apa. Iya, harus satu warna gitu. Yang jelas tapi dalam satu framing ya, maksudnya satu garis ya, misalnya buku itu ukurannya A5 ya, itu dibikin garis tepi terus kemudian digambar. 1 menit. 1 menit, yes, applause juga lu buat makan di challenge 1 menitnya dari tantangan Mbak Debbie terjawab ya. Semoga menggembirakan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman untuk memahami doodle atau seni menggambar. Jadi? Satu pertanyaan lagi ya, tolong dijawab, ini menarik. Sampai nanti ada misalkan gini, ini kan live terus berjalan. Nanti kita ada warningnya tuh dari Instagram, nanti akan mati sendiri. Saya senangnya begitu. Tapi nanti kita tutup ini acara dengan ucapan terima kasih sudah bergabung, salam berbahagia, selalu bergembira. Ini dijawab aja nih. Ini sampai habis, menarik banget untuk dijawab pertanyaan dari Mbak Waya ini. Mbak Waya Komala ya. Mak Tanti, kita kan nggak tahu nih bakal diam di rumah sampai kapan.
kasih ide dong bikin gambar supaya hari-hari nggak bosenin. Masa bikin grup sama benang kusut aja katanya. Bikin tulisan Wayakomala aja. Oh, bisa bikin nama. Kalau bikin sesuatu lucu-lucu, bikin aja kayak gini, Wai. Aku lihat karyanya Mbak Waya yang boneka-boneka itu ya. Ya, aku juga terinspirasi dari gambar-gambarnya dia kok, dari karya-karyanya dia kok gambarku. Ini kucing ini kan, ini kalau nggak salah kucing yang oranye yang waktu itu dia bikin dari kaos kaki. Ini jadi gambar aku. Ini dari sampul bukunya Mbak Laras nih. Jadi sesudah di training Mbak Waya bikin boneka kaos kaki oranye. Mbak Laras pesen cover buku. Ya udah jadinya kayak gitu. Tadi giveaway-nya kasih tahu lagi Mbak, dapat buku gambar karya Mbak Tanti. Bukan doodle ya. 3 orang dapat buku. 3 orang dapat OVO. 1 orang dapat gambar di frame. 1 orang dapat gambar doodle-nya, karya ya. Karya doodle-nya di frame. Terus DM nanti dia mau nyapa. Kemudian dia bisa minta gitu. Bisa. Keren. Orang dapat goodie bag dari Faber-Castell. Lanjut. Aku nggak tahu apa isinya. And then hostnya dapat 1 set buku gambar dari aku. Itu giveaway juga ya? I give it to you, not giveaway. Thank you for having me kalau begitu. Ya pagi-pagi kita sudah berbagi soal ini, soal menggambar yang ternyata manfaatnya banyak banget. Ya. Selain ibadah tentunya buat yang beragama. Beragama. Iya, tadi Mas Arkian Widya dia bilang gambarku terinspirasi dari gambar buku anak ya. Mungkin. Ini yang buku-buku anak yang aku pernah bikin tuh emang kayak gini sih. Mungkin influence dari situ juga. Mungkin. Banyak banget ya. Ini keren-keren gambarnya. Ini ada di Instagram semua nggak? Di sosmed? Enggak, ini di buku anak. Enggak, di buku anak. Yang diterbitkan sama BIP kalau nggak salah ya. Nah, ini kan gambarnya kuno-kuno ya. Mungkin influence dari situ. Ada namanya juga, ini namanya. Namanya apa gitu. Ntar aku jawab di story deh kalau ingat. Jadi ada nama untuk gambar seperti itu, ada namanya. Oke, Mbak Tanti ini terakhir. Ini terakhir ya. Terakhir banget ya. Kopi dulu. Penutup dari Mbak Tanti untuk menyampaikan untuk teman-teman yang mau semangat menggambar untuk berdoodle, silakan memotivasi untuk menggambar, doodle atau berkarya apapun selama pandemi ini untuk tetap semangat. Ya. Kita berdoa juga tetap ini akan segera berlalu. Silakan Mbak Tanti, seperti apa? Teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, udah mau mantengin gitu ya. I love you from the bottom of my heart. Ingat bahwa setiap karya itu tidak ada yang salah. Setiap karya itu tidak ada yang salah. Jadi there is no mistakes in everything. Tapi kita akan belajar bersama waktu. Berjalan bersama waktu. Nanti akan tidak ya.